Bapak Ibu guru sekalian, selamat pagi, selamat datang di ibadah siswa hari ini. Pemberitaan firman hari ini dilayani oleh Pendeta Caridus Saragi dari GKI Caman. Tema ibadah kali ini adalah Allah menolong. Mari kita persiapkan Alkitab kita dan hati kita untuk menghadap Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita masuk dalam saat hening sejenak. Ibu guru dan teman-teman, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Terima kasih atas nafas baru yang Kau berikan kepada kami setiap hari. Kami bersyukur hari ini Engkau mengumpulkan kami pada ibadah kali ini tanpa kekurangan apapun. Hari ini kami akan memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman-Mu. Berkati kami dan persiapkan hati kami agar kami dapat memuji Tuhan dengan semangat, duduk diam dengan tenang, dan mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami agar kami dapat mengerti apa isi firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tak lupa kami juga berdoa agar jaringan kami dan device kami yang akan kami gunakan pada BDR kali ini terhindar dari segala kendala yang ingin mengacaukan BDR kami hari ini. Berkati juga Tuhan teman-teman dan Bapak Ibu guru agar terhindar dari mara bahaya dan juga virus corona. Berkati teman-teman dan Bapak Ibu guru yang sedang sakit agar dipulihkan kembali. Berkati juga obat-obatan dan dokter agar dapat bekerja dengan normal. Demikian Tuhan, kami hari ini akan beribadah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Mazmur kita hari ini diambil dari Mazmur 146 ayat 1 sampai 10. Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang yang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing
anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Dan lewat ibadah ini kami bisa bersyukur, memuliakan Tuhan Yesus untuk setiap berkat yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Dan sebentar lagi kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang tolong kami supaya kami boleh memahami dan juga pandai untuk melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman Kehidupan, kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema Allah menolongku. Bacaan kita dari Rut pasal yang kedua, ayat 1 sampai 9. Oke. Rut 2 ayat 1 sampai 9. Pak Pendeta akan bacakan untuk kita semua ya. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Maka Rut, perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, "Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku." Dan sahut Naomi kepadanya, "Pergilah, anakku." Pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu datanglah Boas dari Betlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, "Tuhan kiranya menyertai kamu." Jawab mereka kepadanya, "Tuhan kiranya memberkati Tuan."
Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, "Dari manakah perempuan ini?" Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, "Dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, 'Izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit.' Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti." Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, "Dengarlah dahulu anakku. Tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerja perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu." Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpuji nama Tuhan. Salam sehat anak-anak sekalian. Tema kita hari ini, wow, ya, tentang Allah menolongku. Nah, Pak Pendeta memulai dengan sebuah kisah di sebuah desa. Tinggal dua kawan yang saling mengasihi satu sama lain. Kita sebut namanya Adri dan Ben. Nah, Adri memiliki banyak anggota keluarga di rumahnya loh. Sedangkan Ben, dia hanya seorang diri di rumahnya. Nah, anak-anak, suatu malam Andri berpikir tentang Ben, kawannya itu. Dia berpikir, kasihan sekali Ben, seorang diri di rumahnya. Pasti kesusahan makanan. Apalagi hanya sendirian dia di rumah itu. Dan Andri berencana untuk mengantarkan makanan ke rumah Ben. Namun anak-anak sekalian, Ben malam itu juga memikirkan keadaan Andri, kawannya itu, yang pasti kekurangan makanan. Karena Andri kan punya banyak anggota keluarga. Pasti Andri tidak kedapatan makanan oleh karena banyaknya yang makan di keluarganya. Nah, oleh karena itu anak-anak, Ben berencana akan mengantarkan makanan ke rumah Andri supaya Andri bisa makan cukup. Akhirnya Andri berjalan ke rumah Ben dengan menenteng makanan. Dan demikian juga Ben berjalan ke rumah Andri sambil membawa makanan. Ternyata mereka berdua bertemu di tengah perjalanan di desa itu, dan masing-masing saling menceritakan apa yang mereka pikirkan masing-masing dan apa yang mereka rencanakan. Akhirnya anak-anak, tangis haru menghiasi perjumpaan mereka malam itu, dan mereka berpelukan sambil mengucapkan terima kasih. Nah, anak-anak sekalian, cerita ini sungguh mengharukan. Bagaimana kisah dua kawan yang sangat peduli satu sama lain, yang memperlihatkan kasih yang sungguh nyata ya di dalam kehidupan dunia ini. Nah, kita kan biasanya kalau berkawan tuh sering punya syarat ya. Kita berteman juga punya syarat. Misalnya apa Pak Pendeta? Kalau dia dari kalangan orang kaya, kita mau deh berkawan dengan dia. Kalau dia pandai, kita mau berkawan. Berpikir karena suatu saat nanti pasti saya butuhkan nih kepandaian dia. Nah, kalau dia keren, saya mau berkawan sama dia supaya saya juga ikut-ikutan keren. Nah, tapi sebaliknya kalau dia nggak kaya, dia nggak pandai, dia nggak keren, waduh, ya kita mungkin akan berpikir ulang untuk berkawan dengan dia. Nah, nama sekalian, kita sering juga ditakuti oleh bayangan seolah permasalahan yang kita hadapi juga tampak besar. Padahal ketika kita mau melakukan sesuatu, persoalan itu mudah sekali diatasi. Belum tentu persoalan itu sebesar yang kita takutkan, dan belum tentu sesulit yang kita bayangkan. Tadi Ben dan Andri, ya mereka juga punya masalah masing-masing. Begitu juga dengan kita kan, Pak Pendeta, anak-anak pasti juga punya persoalan. Contohnya gimana? Ketika para atlet mengikuti perlombaan, ya tahu atlet kan ya,
Maka salah satu tujuan seorang atlet apa berlomba? Pastinya ingin menang, ingin mendapatkan kemenangan. Nah, di dalam kehidupan kita juga, setiap kita juga ingin mencapai sebuah kemenangan kan? Nah, demi mencapai sebuah keberhasilan atau kemenangan, kita perlu memiliki mental seorang pemenang. Seorang pemenang tidak akan mudah menyerah, terutama terhadap setiap kegagalan. Nah, saat gagal, jangan pernah kita terpuruk di dalamnya. Sebaliknya, kita harus cepat-cepat bangkit. Ya, untuk memulai lagi sesuatu yang lebih baik. Jadi jadikanlah kegagalan itu sebagai batu loncatan untuk kita mencapai keberhasilan. Tuhan tidak menghendaki kita menyerah. Ya anak-anak ya. Sebab Tuhan menjadikan kita sebagai orang yang menang. Jangan menjadi orang yang pesimis, ya, yang apa-apa dikit, aduh gimana ya, bisa nggak ya? Nah ya, itu tipikal orang pesimis tuh. Kegagalan itu adalah merupakan proses agar kita bisa mencapai keberhasilan. Begitu pula saat kita menghadapi masalah, jangan pernah jadi pesimis. Percayalah bahwa Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar yang terbaik untuk kita. Masalah papa mama, masalah keluarga, ya, masalah mungkin belajar kita, yakinlah Tuhan pasti tolong kita. Nah, sebagai anak-anak, mungkin kita seringkali ingin menjadi pemenang dalam segala hal, ya. Misalnya apa? Waduh, kalau di rumah kita ingin dilihat lebih pintar, ya, daripada kakak atau adik. Kita lebih bertalenta dari mereka. Kita ingin lebih disayang, disanjung, misalnya begitu. Di sekolah kita ingin dilihat sebagai orang yang pandai lewat nilai kan? Kita ingin dilihat sebagai seorang atlet yang mungkin bagus di dalam satu olahraga. Kita ingin juga disukai banyak orang. Ya, dan itu yang terjadi di dalam kehidupan kita, mungkin di media sosial, ya. Kita ingin banyak dikenal oleh orang, lebih banyak teman kita dari si dia. Wah, gitu ya. Tapi ingatlah anak-anak sekalian, bahwa untuk menjadi yang hebat tentu harus ada usaha, ya, yang dilakukan dengan optimal. Ya, jadi tidak sekedar duduk dan menerima hasil dengan instan. Ya, tidak begitu. Setiap orang pasti juga mengalami kekhawatiran kan di dalam kehidupannya. Nah, kita juga pasti mengalami itu. Nah, anak-anak sekalian, tadi kita baca tentang kisah di dalam Alkitab. Jadi ceritanya setelah tinggal di Bethlehem bersama Naomi, Ruth pergi memungut bulir-bulir jelai di ladang. Dia bekerja di belakang para pemetik atau penuai hasil panen. Nah, menurut aturan di Israel, janda atau orang miskin hanya boleh memungut sisa-sisa jelai, ya, di belakang mereka. Tetapi Alkitab menulis bahwa Ruth berada di ladang milik Boas. Ternyata Boas itu merupakan salah satu anggota keluarga dari kaum Elimelek, ya. Nah, secara tradisi Boas memiliki kewajiban untuk menebus Ruth. Boas kan sangat baik kepada Ruth, ya, karena dia tahu pengorbanannya untuk Naomi. Oleh karena itu ia memperlakukan Ruth itu secara istimewa loh. Mau nggak diperlakukan secara istimewa? Kita mau ya, secara spesial. Nah, hal ini membuat keberlangsungan hidup Ruth dan Naomi terpelihara dari hasil memungut jelai di ladang Boas. Ketika Ruth bekerja di ladang Boas, secara manusiawi, ya kita mungkin menganggap hal itu sebagai suatu kebetulan ya. Wah, itu cuma kebetulan kok gitu ya. Oh tidak, secara rohani sebenarnya ini merupakan karya pertolongan Tuhan kepada Naomi dan Ruth. Bagi Tuhan tidak ada yang kebetulan, karena semuanya ada di dalam rancangan Tuhan. Walaupun kita tidak menyadarinya ya, tapi Tuhanlah yang menuntun langkah Ruth sehingga ia bekerja di ladang Boas. Ya. Nah, jadi apapun yang kita alami anak-anak, semua itu bukanlah sebuah kebetulan semata. Jadi ada tangan Tuhan yang memelihara dan menuntun. Seharusnya hal ini yang memberikan penguatan buat kita ya, agar kita tidak perlu khawatir terhadap hari depan dan segala persoalan. Asal kita melakukan bagian kita untuk berusaha dan berserah kepada kekuatan pertolongan Tuhan. Percayalah, Tuhan akan memelihara dengan cara yang ajaib. Oleh karena itu kita berserah penuh. Ya, jangan setengah-setengah, harus penuh, sepenuh hati di dalam pertolongan Tuhan. Ya. Nah, anak-anak sekalian, ketika persoalan menyerang kita,
Ketika kita percaya, kita mengandalkannya, maka Tuhan Yesus hadir dan akan menolong kita, bahkan memberikan kuasanya untuk kita dapat melewati gelombang kehidupan, gelombang masalah. Tetapi jika kita meragukannya, kita semakin sulit untuk melewati ataupun menyelesaikan persoalan kita. Oleh karena itu, Pak Pendeta mau mengajak kita untuk menyaksikan video berikut ini. Anak-anak sekalian, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Dia menuntun kita melewati jalan yang terjal. Tapi kita harus rajin berdoa, mengucap syukur dan menyukai firman Tuhan. Kita dijadikan Tuhan sebagai pemenang atas setiap persoalan kita. Ada orang-orang yang Tuhan utus untuk menguatkan dan mendoakan kita ya. Orang-orang tersebut mungkin kita kenal atau juga bisa tidak kita kenal. Yang pasti janji kemenangan hanya menjadi milik orang-orang yang bersemangat ya, dan tidak pernah menjadi lemah sekalipun terdapat banyak kelemahan pada diri kita sendiri. Seorang yang bersemangat mengetahui bahwa tidak ada yang bisa menghalangi untuk kita bisa berprestasi juga, untuk bisa menang ya. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa melewati pergumulan-pergumulan hidup kita? Mengandalkan Tuhan Yesus, mengupayakan dengan optimal dan mengendalikan diri kita ya. Jadi jangan sampai kita terbawa emosi kita, terbawa suasana sampai akhirnya kita tidak bisa bangkit. Ya sudahlah, udah nggak bisa lagi. Jangan begitu ya. Tapi kita harus bangkit. Kita
akan ditolong oleh Tuhan. Ingatlah anak-anak, Tuhan Yesus selalu menolong kita sebagai anak-anaknya. Seorang pemenang selalu melihat kelebihan diri, bukan kekurangan. Ya, lihatlah ada peluang bahwa di depan sana Tuhan menyediakan sesuatu yang lebih indah. Dan Tuhan Yesus menitipkan potensi itu pada diri kita. Ya, oleh karena itu isilah hari-hari kita untuk terus berkarya dan menjadi berkat bagi banyak orang. Semangat akan membuat kita tidak pernah kehilangan pengharapan untuk terus menantikan pertolongan Tuhan. Imanilah Tuhan Yesus menolong saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Anak-anak terkasih, mari kita bersatu di dalam syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sungguh baik. Engkau telah memberkati kami dengan berbagai cara yang Tuhan tunjukkan. Tuhan telah menyatakan berbagai keajaiban untuk kehidupan kami. Kami bersyukur untuk keluarga yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah kehidupan kami. Untuk papa mama dalam kesehatan yang baik. Untuk koko, cici, adik, abang, kakak. Kiranya Tuhan juga yang boleh berkati kesehatan keluarga kami. Sekalipun kami tahu ada begitu banyak hal-hal yang mungkin kurang menyenangkan di hati Tuhan untuk perlakuan hidup kami. Tapi biarlah kami semakin menjadi teladan yang baik di tengah-tengah keluarga. Berkati Tuhan kami di dalam PJJ, berikan kami semangat, rasa untuk tetap bangkit dari setiap persoalan kami, dan kami mampu untuk dapat melewati tantangan. Kami percaya Tuhan yang akan tolong kami. Tuhan berkati juga untuk Bapak Ibu Guru di dalam kesehatan, di dalam mendampingi kami, membimbing kami. Kiranya mereka juga boleh tetap beroleh kasih setia Tuhan. Mereka boleh tetap dibimbing dalam tangan Tuhan, di dalam setiap keluarga mereka, dalam persoalan mereka. Bapa di dalam sorga, kami berdoa untuk sekolah kami, kiranya boleh tetap menjadi berkat di dalam dunia pendidikan. Tuhan berkati pengurus yayasan, pejabat struktural, untuk setiap sekolah-sekolah BPK penabur, kiranya boleh tetap menghadirkan kasih Tuhan di dalam setiap kegiatan dan juga pelayanan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih saat ini berjuang untuk sembuh dari COVID-19 dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan yang akan tertolong dan berkati tenaga medis, supaya tenaga medis boleh tetap dikaruniai setiap kekuatan dari Tuhan untuk dapat melakukan tugas mereka. Dan kiranya masa pandemi ini juga boleh segera berlalu Tuhan. Kami tetap merindukan bagaimana pemulihan untuk negeri kami yang kami cintai. Berkati juga Tuhan untuk kedamaian bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan berkati supaya Indonesia boleh tetap terpelihara di dalam pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus berkati juga untuk kegiatan-kegiatan sekolah kami. Di waktu-waktu ke depan kami percaya apa yang kami juga ikuti itu semua berguna untuk tumbuh dan kembang kami dan juga untuk masa depan kami. Sempurnakan Tuhan doa dan permohonan kami ini di dalam kuasa dan kehendak-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, mari kita bersatu dalam doa dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah pada hari ini. Terima kasih untuk puji-pujian, untuk firman Tuhan yang boleh memberikan sukacita kepada kami, dan terlebih lagi Tuhan juga yang sempurnakan setiap hati kami yang sungguh beribadah pada hari ini, dan kami boleh tetap diberkati di dalam pertolongan Tuhan, dan kami akan melanjutkan kehidupan kami Tuhan, dan kami mohon berkat-Mu. Anak-anak, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan anak-anak sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.